Shalom saudara-saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Puji Tuhan dalam kasih dan kemurahannya, kita berjumpa kembali di hari baru ini secara virtual. Bagaimana kabar semua? Bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita berada, satu keyakinan kita, Tuhan bersama kita. Saudara, mari siapkan hati, waktu, dan tempat untuk bersatu dengan Tuhan di pagi ini. Kamis 30 September 2021. Mari kita mulai. Pertolongan kita hanya dalam nama Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin. Bacaan kita dari Galatia 3 ayat 15 sampai ayat 29. Mari berdoa mohon hikmat Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami hendak mengawali perjalanan kehidupan kami dengan menyatu secara pribadi ataupun bersama dengan keluarga kami untuk menikmati firman kebenaran-Mu Tuhan. Kuasai kami ya Roh Kudus, buatlah kami mengerti akan sabda kebenaran Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami siap mendengar. Amin. Galatia pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-29. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci tidak mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Hidup dari janji. Itulah tema kita pada saat ini.
Saudara, seorang yang ingin menyerahkan harta warisannya kepada keturunannya atau kepada siapa yang ia ingin wariskan warisannya, maka ia perlu membuat surat wasiat. Jika surat wasiat itu sudah jadi dan telah disahkan, maka surat wasiat itu tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh siapapun juga. Setelah menasihati orang-orang percaya di Galatia mengenai keselamatan yang diperoleh dengan cara beriman kepada Yesus Kristus dan juga melakukan hukum Taurat, Rasul Paulus kemudian mengambil contoh bagaimana Abraham dibenarkan. Kita bisa membandingkan dengan Kejadian 12 ayat 7. Ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham, ia berjanji tentang keturunannya dan saat itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, yang berarti bahwa iman Abraham melekat pada firman dan janji Allah. Saudara, Rasul Paulus kemudian menunjukkan kepada orang-orang di Galatia dan juga bagi kita bahwa kita tidak dapat dibenarkan kecuali melalui iman yang berpegang teguh pada janji, yaitulah Injil. Rasul Paulus juga menunjukkan apresiasinya terhadap hukum Taurat yang walaupun tidak menyelamatkan, tetapi telah berfungsi sebagai penuntun bagi manusia sebelum kedatangan Yesus Kristus, bahwa dengan kehadirnya Yesus Kristus sebagai yang dijanjikan, maka fungsi hukum Taurat sebagai penuntun tidak lagi efektif. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahwa di dalam Yesus Kristus kita punya identitas yang baru, yaitulah bahwa kita disebut sebagai anak-anak Allah, yang membuat kita juga menikmati janji Allah yang kekal, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita juga percaya bahwa keselamatan itu bukan lagi karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena kita beriman di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, diberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita bersatu menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas waktu teduh yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sekalipun kami berada dalam ruang yang berbeda, tetapi firman-Mu telah mempersatukan kami dan menyatukan kami menyelami hadirat-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk penguatan iman yang kami peroleh dari firman-Mu saat ini. Mengingatkan kami untuk terus hidup dalam identitas sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami sungguh hidup berakar kuat mempertahankan identitas baru yang Tuhan karuniakan di dalam Yesus. Bapa Sorgawi, kami akan memulai aktivitas kami untuk hari ini. Penuhkanlah kami dengan kuasa dan kasih-Mu agar kami dapat memuaskan hati Tuhan dalam segala tugas, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan perjuangan. Dalam segala kondisi, baik itu secara fisik maupun batin, kami berserah kepadamu Tuhan. Tuhan jamah kami dan pulihkanlah kami semua. Tuhan penuhi setiap hamba-Mu yang menyatu dalam saat teduh renungan pagi ini dengan cahaya wajah dan kasih-Mu. Dan berkenan Tuhan mengampuni segala dosa kami. Ini kami Tuhan yang datang berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita ke dalam kehidupan untuk menjalani aktivitas kita hari ini. Berjalanlah dalam sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi ini.
Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara. Selamat menikmati kebahagiaan hari ini. Jangan lupa menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Salam sehat.